Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Israyani SP. Saya bertugas di PAUD IT Kursina. Izinkan saya untuk membagikan praktik baik saya yang berjudul mewujudkan pembelajaran yang menggembirakan dengan Lentera bagi anak usia 3-4 tahun di PAUD IT Tursina. PAUD IT Tursina terletak di Desa Payabujuk Tunong, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa. Sekolah ini memiliki lingkungan yang bersih dan aman. Anak-anak bermain, bercerita, dan bernyanyi. Guru-guru berperan aktif menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan ramah bagi semua anak. Sebagai pendidik, saya setiap hari menyaksikan dinamika pembelajaran anak usia dini yang penuh warna. Di balik keceriaan anak-anak yang bermain, berlarian, bernyanyi, dan tertawa, ada cerita-cerita kecil yang mengajarkan saya tentang kesabaran, empati, dan ketulusan dalam mendidik. Salah satunya adalah kisah tentang seorang anak laki-laki yang bernama Khalis, berusia 4 tahun yang menjadi inspirasi dalam praktik terbaik ini. Anak tersebut tampak cerdas dan aktif secara motorik. Ia cepat memahami permainan baru, menyukai aktivitas menyusun balok, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap benda-benda di sekitarnya. Namun, dari hasil asesmen awal, saya menemukan bahwa kemampuan bahasanya belum berkembang sesuai tahap usia dini. Ia jarang berbicara, hanya mengeluarkan suara atau dua kata yang belum jelas, dan sering berkomunikasi menggunakan gerak tubuh atau tatapan mata. Ketika teman-temannya mampu menyebutkan nama-nama warna atau hewan dengan lancar, ia hanya melihat dan langsung berlari. Tanda ini menunjukkan anak tersebut mengalami speech delay. Selain itu, anak menunjukkan reaksi emosional ketika diajak berbicara. Ia tampak mudah frustasi dan tidak dipahami, dan kadang memilih diam atau menangis. Anak juga sering tidak fokus saat kegiatan pembelajaran berlangsung, terutama ketika guru menggunakan metode ceramah atau instruksi verbal. Orang tua juga menuntut agar anaknya mampu mengucapkan huruf dan angka dengan lancar. Padahal, usia anak masih berada pada tahap bermain sambil belajar. Harapan tersebut seringkali membuat orang tua kurang memahami bahwa tahapan perkembangan yang berbeda, termasuk kesiapan dalam mengenal simbol huruf dan angka. Dalam kegiatan pembelajaran, saya menggunakan metode bercerita dengan boneka tangan untuk membantu anak speech delay. Saya menyiapkan boneka tokoh yang menarik perhatian anak. Saat bercerita, saya menggerakkan boneka dan mengucapkan kata dengan jelas sambil mengajak anak menirukan ucapan sederhana seperti iya. Anak tampak antusias dan mulai berani berbicara. Boneka membantu anak fokus dan merasa aman untuk mengekspresikan diri. Kegiatan ini membuat proses bercerita menjadi menggembirakan dan menstimulasi kemampuan berbicara anak. Saya juga menggunakan media digital berupa video animasi sederhana untuk membantu anak dengan speech delay. Anak diajak menonton video bergambar jelas dan berwarna cerah. Kemudian, saya bercerita sambil menunjuk gambar di layar. Saya memberi pujian setiap kali anak tersebut berusaha berbicara. Media digital membuat anak lebih fokus, tertarik, dan berani mengeluarkan suara. Kegiatan ini membuat proses bercerita menjadi lebih menyenangkan dan menggembirakan bagi anak. Untuk melibatkan orang tua, saya mengundang mereka datang pada saat kegiatan parenting anak di sekolah. Setelah kegiatan ini, saya mendekati orang tua dengan empati dan menceritakan perkembangan positif anaknya tanpa menyudutkannya. Perubahan mulai tampak secara signifikan. Anak yang semula pendiam kini mulai menunjukkan keberanian untuk mengucapkan lebih banyak kata. Ia mulai memanggil temannya, menirukan suara tokoh dalam cerita, dan bahkan menanyakan gambar di buku dengan kata sederhana seperti "ini apa?". Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa dalam menghadapi anak dengan berkebutuhan khusus, terlebih saat orang tua belum menerima, guru perlu bersabar dan empati. Guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga penentu hubungan yang penuh makna antara sekolah, anak, dan keluarga.
Best practice ini membuktikan bahwa kegiatan lentera dapat menjadi strategi efektif dan menyenangkan, sekaligus menghidupkan pembelajaran yang menggembirakan bagi anak Ya, didik dulu saya. saat orang tuanya kami bisa menanyakan bagaimana perkembangan Khalid setelah dia bersekolah di Pondok. Alhamdulillah, Muhammad Khalid sekarang sudah banyak perkembangannya yang bagus. Kosakatanya pun sudah banyak yang dia ingat, dan terus dia kalau soal berhitung, alhamdulillah udah tahu semua, dan pakai bahasa Inggris pun sudah lancar. Dan mungkin dengan bantuan ibu lagi, dengan ibu memakai digital dengan proyek ibu, mudah-mudahan anak saya lebih berkembang lagi, bisa maksudnya samalah dengan anak-anak ini seperti biasa. Dan saya pun orang tua mendukung apapun yang ibu lakukan untuk anak saya demi membantu anak saya agar lebih baik lagi. Dan saya pun minta tolong juga sama ibu, ya Bu, mungkin ibu agak kayak mana sama anak saya kan, tapi saya mau maksudnya kayak mana ibu ya, nggak tahu bilang lagi. Saya berterima kasih sama ibu kayak mana, karena ya mungkin dengan bimbingan ibu Bu, ya anak saya sudah maksudnya sudah bisa lah sekarang kan. Ya, itulah doa kami orang tua Bu, ya. Dan saya pun ya, maksudnya kayak mana ya, saya bahagia nggak bisa ngucapin lah Bu, ya, atas bantuan ibu itu aja lah Bu. Dan ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Israyani, sangat saya apresiasikan hasil karyanya tentang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna melalui metode bercerita, baik bercerita melalui buku ataupun bercerita melalui alat media digital. Sungguh sangat besar dampaknya untuk anak-anak usia dini, khususnya di kelas usia 3-4 tahun. Sekarang alhamdulillah anak-anak tersebut kosakatanya sudah lancar, dan juga penyampaian bahasanya juga sudah alhamdulillah. Dan dari wali murid juga sangat berbahagia karena anak-anak mereka mendapatkan kosakata yang baik. Untuk Bu Israyani, semangat dalam metode pembelajarannya ditingkatkan. Semoga sukses selalu dan semoga menjadi juara. Assalamualaikum.